Saya Nurjana dari Jembrana, Bali. Mengajar di Min 7 Jembrana. Nurjana ya, oke. Nah, lanjut yang sudah hadir. Silakan. Saya Bu. Apa ini? Ya. Iya, saya Bu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Siang. wabarakatuh. Ya, saya Bu Min Alfat Baradompu, Provinsi NTB. Ya. Endang. Endang mana Endang? Endang, Bu Endang. Perasaan Ibu Siva ingatnya sama Endang terus loh. Nanya. Iya, Ibu Sedang Endang. diurutkan ini. Ada dia mana ya? Ya. Connection Lanjut. lah, Terus monitor. itu kita sih. Ya siap. Lanjut, Pak Pasek silakan. Oke. Terima kasih Bu waktunya. Om Swastiastu. Selamat siang. Nama saya Pak Sade Agus Sudianta dari SD Negeri 2 Pupuan, Provinsi Bali. Baik. Terima kasih Pak Pasek. Lanjut. Iya. Assalamualaikum Bunda. Iya, Ibu Dini. Ya, silakan Bu Dini. Hari-hari. Ayo Ibu Dini, nggak mau Ibu Dini. Yuk, mana kau bilang Ibu Dini nih? Indang Bu Dini. Si Dini. Ya, lanjut Bu Dini. Bu Dini. Ini mana suaranya? Mana Bu Dini? Sudah kelihatan mana? Iya, itu sudah di situ. Tambah cantik saja. Ya. Oke, lanjut. Oh, Bu Dini kayaknya malu-malu Ibu Dini. ini Bu Agnes Spot. Sesuatu. Nama jalan udah kelihatan bayar. Lagi bilang sesuatu begitu. Siswa Ot. Ya, saya hafalkan siswa. Agnes Siswa Ot, ya. Lanjut sekarang. Yang belum siapa? Saya Bunda, saya. Bunda. Iya. Ini ada nih. Ya Ibu Sbi, yuk, kok hilang lagi? Masuk Pak Didin. Ada di Min 1 TTS. Saya matematik atas Lanjut ini siapa? Dianti Ya. dari Min 12. Bunda. Perlu leso. Itu pun leso. Lanjut. Di mana suaranya? Ya. Tahu Bunda. Siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Dari instansi Kabupaten Manggarai NTT, unit kerja Min 1 Manggarai. Kenapa? Abu Diman sila. Ya Bunda. Ya, baik. Lanjut Pak Budiman sudah.
Lanjut. Instansi dari Kementerian Agama Kabupaten Manggarai, Bunda. Iya. Semua Oke. sih. Ada Lantik ya. 1 Manggarai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Kamu ini? Asyik. Bu Vivi. Udah tadi Bu Vivi. Udah Bu tadi. Ulang lagi. Benda lagi ya. Saya Bu. Bendang tadi yang minta kesempatan tadi, Bendang. Saya Bu. Lanjut yang belum Ini tuh, siapa? ayo ngomong, Mas Saya Bu belum. Silakan. Tituannya Pak Mas ini tuh. Mana sih? Ibu Bendang, Ibu Bendang. Ini saya Bu. Ayo ngomong, makanya Benda. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang Kurniawati dari Minam Bima, Kabupaten Bima. Terima kasih. Ya, makasih. Bima, Kabupaten Bima. Ya. Lanjut. Belum. Assalamualaikum. Siapa ini? Hirlan. Ini nggak kelihatan. Warahmatullahi Ibu wabarakatuh. belum. Saya Hirlan Faisal. Abadi. Pak Faisal. Saya dari Min 8 Bima, Sri Lombok. Sri Bima. Asli Jadi Bima. Bima ya Pak. Sri Di mana yang juga Sri benar Bima. Pak? Saya Sri Lombok. Saya di Min 8 Bima. Oh, iya. Terima kasih. Nah, Lobby. Pak Faisal. Pak Faisal belum. Pangeran lobby ya? Lomba Bima. Iya, ya. Iya ya. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut siapa? Saya Bu. Silakan. Perkenalkan nama saya Ida Ayu Madis Priwayuni dari SD 1 Buduk. Ya, Ibu Dayu ya. Ya. Dari Buduk Dung ya. Duk-duk. Lanjut. Pak Faisal. Pak Faisal. Faisal. Yang nongol Iya, Pak Bu. Faisal. Nah ini Kita akan perkenalkan. Suara Bunda. salam. Siapa ini? Yang lain di mute dulu. Tidak bicara di mute dulu. Nah. Ibu Una ini. Ini sudah Ini dimutin. Cirbara belum? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Kan saya Muhadir, Kabupaten Dompu, dan mengajar di madrasah swasta yang ada di hanya MI instansi kami unit kerjanya di Kementerian Agama Kabupaten Dompu. Kenal buat semua, semoga dari jarak jauh ini bisa bermanfaat untuk kita semua hingga bisa meningkatkan keterampilan kita dalam menyusun PP. Terima kasih. Siva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu. Jendra. Nama saya Madina Jendra. Tugas di SD Negeri 5 Sebatu, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Terima kasih. Lanjut. Swastiastu. Om Swastiastu. Saya Ibu Eka Sujaya, Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung, kerja SD nomor 2 Dalung. Sekian, terima kasih. Si Pak Sujaya. Iya. Lanjut Pak Faisal. Pak Faisal. Ya, mohon izin Bu. Giliran saya lagi. Ya, Belum bismillah. Soalnya saya bingung ini perkenalan atau apa aja. Bukan Ya. presensi.
Iya, Pak. Presensi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal Hakim. Saya bertugas di Minam Bima, Kementerian Agama Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih. Pak Remi, ini belum kelihatan Pak Remi. Remi mana Pak Remi? Ada Bu. Oh iya, Pak Remi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, Bu. Saya nama Remigius Semputis, Instansi Kementerian Agama Kabupaten Timur Tengah Selatan, NTT, SD Impresma. Ada suara anak-anak sekolah ya? Ya. Suara anak-anak sekolah di mana ini? Mungkin suara anak-anaknya di rumah, Ibu. Oh iya. Bisa diminimalisir dulu. Bisa nggak diminimalisir. Oh, putra-putrinya Pak Pasek rumahnya ya? Gemblong ini siapa Pak Gemblong? Sudah Bu. Bukan putri saya itu Bu. Susah ada belajar. Itu punya orang lain Bu. Mulai aja Bu. Hadir semua ya? Baik. Diputu. Ya Bu. Ibu saja yang tampil di depan ini. Iya dong. Kenapa yang lain nggak bisa? Enggak sih. Ini hilang ya. Saya cek dulu yang belum hadir. Mungkin backgroundnya lawat, mukanya Bu Titi, makanya sering tampil. Backgroundnya harus hijau. Dermawati mana Bu Dermawati nih? Dermawati. Ada Bu. Dermawati tidak kelihatan. Ulang lagi. Mulai lagi. Sekolah kalau saya di gunung. Baik, bisa kita lanjutkan ya. Ya, lanjutkan. Ini sudah tadi sudah kelihatan yang Oke, baik. Tolong yang Putu, Pak Putu sebagai host, tolong yang lain di mute dulu Pak Putu. Oh, di mute all ya. Iya, biar. Oke, bentar. Sudah. Baik, Ibu, ya sudah, ya. Bapak Ibu peserta DJJ yang Ibu banggakan, pada siang hari ini kita bertemu wajah via virtual ya, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi nilai pembelajaran kita. Ya, untuk perlu saya perjelas, mohon perhatiannya. Oke. Kau ambil bangku di dapur. Ya. Mohon perhatiannya, ya, yang putra-putrinya yang sedang sekolah di rumah, minta tolong biar dikondisikan dulu ya. Kita waktu yang sangat singkat ini biar efektif. Yang pertama perlu saya jelaskan tentang tugas akhir. Di tugas akhir, iya. Di tugas akhir, ya tolong perhatikan.
tugas akhir Bapak Ibu membuat video pembelajaran sesuai dengan RPP yang disusun pada tugas ini. Ya, saya pertegas lagi. Jadi sebagai produk akhir setelah Bapak Ibu menyusun RPP yang disederhanakan, Bapak Ibu mencoba mempraktekkan pembelajaran itu dalam kegiatan pembelajaran, simulasi. Karena tidak ada siswa sekarang sedang lockdown, jadi seolah-olah saja. Bapak Ibu anggap seolah-olah sedang mengajar di kelas, ikuti tahap-tahap sesuai dengan rancangan dalam proses pembelajaran RPP. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan teman-teman yang belum mengikuti kuis, Ibu beri kesempatan untuk mengikuti kuis sesuai dengan jadwal yang sudah saya buat ya. Untuk Pak Bara, Pak Muhasir Bara, nanti siang ini setelah Zoom. Kemudian untuk Ibu Dermawati, Ibu Nurhayati, dan Pak Remi itu besok. Ya, besok lihat di jadwal. Nah, untuk teman-teman yang lain yang sudah ikut kuis tidak perlu ikut membuka kuis tersebut. Ya, di akhir nanti kalau memang nilai Bapak Ibu belum memenuhi KKM kita adalah 76. Ya, kalau belum memenuhi KKM akan saya berikan remedi. Ya, akan saya berikan remedi. Ya. Maaf, baterai saya habis. Mbak Kip, baterai saya tolong habis. Kemudian untuk proses pembelajaran, Ibu Bapak agar lebih lancar nanti buat lembar kerja. Lagi Zoom. Oke, ya. Baik ya, kita lanjut. Sekarang kita fokus di materi hari ini. Ini Bu Dermawati rupanya tidak mendengarkan ini. Bu Dermawati masih bermasalah ya? Bu Dermawati, bisa mendengar suara saya? Bisa, Bu Dermawati, bisa? Oke, baik. Ya, kita lanjut. Untuk materi pengembangan indikator yang hot, materi hari ini dan besok, ini perlu teman-teman fokus kepada yang pertama adalah indikator yang hot, itu indikator yang memenuhi kriteria berpikir tingkat tinggi. Nah, tentu saja kalau Bapak Ibu sudah membaca modul pembelajaran HOT, insya Allah lebih cepat memahami. Ya, di sana ada kata kunci yaitu UKRK. Ya, UKRK. UKRK itu singkatan dari U-nya adalah urgensi. Tolong dicatat, urgensi. Urgensi itu nilai pentingnya. Nah, tolong yang lain juga perhatikan nih. Urgensi, nilai kepentingannya. Jadi mata pelajaran atau substansi materi di dalam KD itu pilih nilai kepentingannya untuk siswa, urgensi. Kemudian K-nya adalah keterkaitan. Ya, kontinuitas itu keterlanjutan. Artinya ada materi-materi yang sifatnya merupakan materi prasyarat. Ada materi yang sifatnya materi berkelanjutan. Contoh, untuk kelas rendah, materi perkalian, ini di operasi hitung, materi perkalian menjadi kelanjutan dari materi penjumlahan. Jadi pastikan untuk materi-materi yang berkelanjutan begini, ini masuk kategori materi yang penting atau masuk kategori UKRK, materi yang perlu Bapak Ibu perdalam.
Ya, jadi penjumlahan merupakan persyaratan untuk masuk materi perkalian. Ini untuk guru-guru umum, guru-guru kelas. Nah, itu masuk ke materi yang memiliki kriteria keterkaitan atau kontinuitas. Kemudian UKRK, R-nya berikutnya adalah relevansi. Relevansi di sini adalah keterkaitan. Materi tersebut ada kaitannya dengan mata pelajaran yang lain. Ada keterkaitannya dengan pelajaran ataupun bidang-bidang yang lain. Ini termasuk materi yang penting. Kemudian R, yang K yang terakhir, UKRK. K yang terakhir adalah keterpakaian. Keterpakaian. Jadi kalau materi itu memang digunakan oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari dalam hidupnya nanti, itu termasuk materi yang memang memenuhi kriteria keterpakaian. Ini masuk materi yang urgent, materi yang masuk perlu Bapak Ibu kembangkan indikatornya lebih mendalam. Itu UKRK. Kemudian masuk ke level HOTS. Saya pertegas lagi, tolong Bapak Ibu bedakan antara materi yang antara tingkat berpikir dengan level. Ya, tingkat berpikir itu ada 6 tingkatan dari C1 sampai C6. Ini Bapak Ibu bisa lihat di KKO, Kata Kerja Operasional Taksonomi Bloom dan Anderson. Di sana ada C1 sampai C6. C1 ini adalah tatarannya hanya mengingat, menghafal. Jadi jika materi itu hanya sifatnya berupa hafalan atau ingatan, misalnya pengertian, itu masuk kategori C1. Menuliskan ulang pengertian atau merupakan hafalan apa yang disebut dengan Pancasila. Ada berapa Pancasila dalam Pancasila. Kalau pertanyaan begitu, itu masuk kategori mengingat, C1. Ya. Nah, lebih tinggi lagi memahami. Ketika anak memahami, memiliki kemampuan berpikir lebih tinggi dari hanya sekadar mengingat. Dia sudah bisa membedakan, sudah bisa menjelaskan dengan kalimat sendiri. Itu kategori C2, sudah memahami. Memahami itu bukan KKO. Saya pertegas lagi, memahami adalah kata kerja umum. Mengapa bukan KKO? Karena memahami itu tidak bisa terukur dan tidak spesifik. Nah, ini indikatornya. Jadi indikator KKO, indikator IPK adalah salah satunya KKO, kata kerja operasional. Itu yang termasuk apa tadi C2 ya. Kita lanjut C3. Ini pemahaman yang penting sekali dan kemarin bisa jadi belum terungkap secara mendalam. Masih banyak di hasil pekerjaan Bapak Ibu masih banyak yang belum pas. C3 ini adalah aplikasi atau menerapkan. Menerapkan contoh konkretnya adalah ketika anak sudah bisa menghitung misalnya untuk kelas 4 atau kelas 3 luas segitiga, luas bangun ruang dengan menerapkan rumus. Nah, ini contoh sederhana. Itu berarti masuk kategori C3, penerapan. Ya. Masuk berikutnya C4 adalah analisis. Nah, Bapak Ibu perlu samakan persepsi. Yang dimaksud dengan analisis adalah ketika kita atau peserta didik kita sudah melalui proses berpikir mengaitkan hubungan atau mencari keterkaitan antara satu objek dengan objek yang lain. Ya. Kemudian bisa mengaitkan antara data dengan data dan bisa akhirnya mengambil kesimpulan. Nah, ini proses berpikir analisis. Jadi tingkatannya lebih tinggi. Tingkatannya lebih tinggi dibandingkan menerapkan. Analisis. Kemudian masuk C5. C5 ini adalah evaluasi. Ciri-cirinya, ciri penandanya adalah ketika anak sudah bisa menilai. Sudah bisa menilai. Contoh, ketika Bapak Ibu memberikan sebuah kasus atau sebuah soal, anak bisa menilai di dalam ilustrasi kasus itu
dia bisa menentukan benar atau salah. Nah, ketika anak sudah mampu menilai, maka dia akan bisa mengambil keputusan. Saya pilih A karena dia punya argumentasi, penilaian. Dia sudah mampu memberikan penilaian. Ini sudah tingkat berpikir evaluasi. C5. Kemudian yang terakhir, yang paling tinggi adalah C6. C6 adalah meng-create atau mencipta. Bentuk konkretnya dalam hal mencipta ini, anak sudah bisa memprediksi. Jadi setelah ada bisa problem solving, bisa menyelesaikan, bisa memberikan alternatif solusi. Alternatif solusi misalnya ketika dia tidak bisa menggunakan rumus A atau dia bisa misalnya dalam satu kasus dia tidak bisa menyelesaikan dengan satu cara, maka dia akan mencoba menyelesaikan cara yang lain atau analogi dari sebuah peristiwa, dia bisa memprediksi, bisa merancang, mendesain, ya bisa merancang atau mendesain. Nah, ini kata kuncinya itu saja biar tidak terlalu rumit. Jadi C6 itu anak sudah bisa mendesain atau merancang. Contoh, ketika pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia materinya adalah menyimpulkan isi teks bacaan. Kemudian Bapak Ibu tugaskan setelah peserta didik mampu menyimpulkan isi bacaan, beri tugas untuk membuat teks baru dengan kalimat mereka sendiri, dengan bahasa mereka sendiri. Jadi ketika anak membuat teks baru, ini sudah masuk kategori C6. Ya, C6. Jadi paradigma berpikir bahwa C6 atau C3 ke atas itu hanya anak SMP ke atas, itu kita harus ubah. Paradigma berpikir C1 sampai C6 sangat memungkinkan atau dimungkinkan dilaksanakan di sekolah dasar. Ini yang bisa jadi paradigma berpikir lama di kurikulum lama memang sempat ada pengertian OC3 ke atas itu hanya untuk anak SMP sampai dan selanjutnya. Tapi paradigma baru sesuai kurikulum 2013 bahwa C4, C5, C6 yang masuk kategori level berpikir tingkat 3 atau level higher order thinking skill, level HOTS, itu diawali dari C4, C5 sampai C6. Itu adalah HOTS. Ya. Oke, jadi saya pertegas lagi, kalau tingkat berpikir menurut taksonomi Bloom ada 6 dari C1 sampai C6. Penjelasannya itu tadi, yang pertama adalah mengingat C1, memahami C2, menerapkan C3 atau aplikasi, kemudian C4 adalah analisis, C5 evaluasi, C6 create atau mencipta. Dari C1 sampai C6 ini terbagi lagi atas 3 level. 3 level tingkat berpikir yang sering disebut dengan LOTS ya, LOTS atau low order thinking skill. Tingkat berpikir rendah. Ya, rendah. Rendah ini terdiri atas C1 dan C2. Ya. C1 dan C2. Kemudian MOTS atau middle order thinking skill. MOTS ini merupakan tingkat berpikir level 2. Level 2 ya. Yang masuk kategori MOTS adalah C3, menerapkan. Ketika anak bisa menerapkan rumus, itu masih MOT, masih menengah, kemampuan berpikir menengah. Nah, harapan di kurikulum 2013 sekarang, diharapkan anak tidak sampai hanya MOT saja, tetapi sampai HOTS. Mulai dari cara berpikir analisis, pertama LOTS, kedua MOT, ketiga HOTS. Ya, yang HOTS ini berawal dari C4, kemudian C5, C6. Berawal dari menganalisis. Apa indikatornya menganalisis? Ketika anak dalam mengerjakan soal itu memerlukan proses berpikir yang tidak hanya satu kali.
maksudnya di dalam sebuah soal, ya kalau kita bicara soal yang hot, di dalam sebuah soal dia memerlukan analisis berikutnya. Contoh penerapannya nanti kita akan bahas lebih dalam di penilaian hot ya. Baik, itu rambu-rambu yang perlu saya jelaskan secara langsung terkait dengan pengembangan indikator HOTS. Saya beri kesempatan untuk mendiskusikan atau menanyakan permasalahan terutama yang terkait dengan materi dulu ya. Tolong tidak disampaikan atau tidak dibahas di sini yang terkait dengan jaringan lemah ataupun yang terkait dengan teknis. Tolong materi dulu ya. Materi yang terkait dengan pembelajaran. Ya, saya kembalikan kepada HOTS untuk mengatur distribusi jalannya diskusi. Silakan. Ya, aturan mainnya adalah angkat tangan. Ya, tunjuk seperti ini. Pak Rajendra. Ya, silakan. Ada yang ingin saya tanyakan, ya, yaitu tentang pengembangan indikator ranah berpikir menjadi HOT. Nah, pengalaman kami di lapangan, terutama dalam pendidikan agama itu, KD-nya itu kebanyakan berada di level mod. C berapa? Ya, di C2 dan C3. Kebanyakan hanya memahami. Okay. Kemudian dalam pengembangannya menjadi HOT, apakah itu tidak terkesan dipaksakan, Bu? Oke. Untuk mengembangkan menjadi HOT itu. Karena levelnya hanya berada di level 2. Mungkin seperti itu, Bu aja. Ya, baik. Langsung saya jawab ya. Ya, baik. Memang rata-rata KD Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti rata-rata di kategori C2 dan C3. Tetapi ini bukan menutup kemungkinan Bapak bisa mengembangkan menjadi C3, C4, dan seterusnya. Caranya adalah Bapak bawa ke dalam ilustrasi atau analisis kasus. Jadi pertanyaan atau langkah-langkah pembelajarannya tidak sebatas memahami saja, tetapi bahwa itu lebih ke arah studi kasus. Nah, ke arah studi kasus dalam hal ini tentu saja sesuaikan dengan perkembangan psikologis anak. Saya pikir bisa. Contoh-contoh kegiatan atau materi keagamaan yang diajak atau dibuatkan studi kasus. Ya, jadi alternatifnya seperti itu. Kecuali materi-materi itu yang sifatnya dogma. Nah, kalau yang sifatnya dogma ya kan sudah sesuai dengan ajaran pakem, nah itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena ada materi-materi yang sifatnya perilaku. Nah, ketika itu sebuah perilaku, contoh sadripu. Maaf kalau ada sedikit keliru ya, sadripu. Ya, sadripu itu bisa Bapak kembangkan, Bapak buatkan sebuah ilustrasi. Ini di dalam proses pembelajarannya bisa dilakukan. Bapak berikan ilustrasi, kemudian apa tanggapan anak. Nah, ketika anak dalam menanggapi ilustrasi itu, pasti dia akan memerlukan konsep apa itu sadripu itu dulu. Kemudian komponen-komponen sadripu apa. Nah, kasus ini masuk kategori yang mana? Nah, ketika anak sudah bisa memilih dan memilah kategori-kategori, itulah dia sudah menganalisis. Jadi bisa dikembangkan menjadi C4 dan lebih tinggi lagi. Ya. Jadi ini paradigma berpikir ini yang harus kita buka. Kita mulai membuka paradigma, membuka pemikiran kita bahwa sesungguhnya bisa dikembangkan menjadi C atau tingkat berpikir yang lebih tinggi. Ya, caranya adalah dengan membuat ilustrasi, tapi ilustrasi itu yang memang benar-benar logis. Ilustrasi yang masih ada hubungannya dengan ajaran agama masing-masing. Seperti itu. Demikian juga untuk pendidikan agama Kristen, Katolik maupun Islam.
Ya, Benar. bisa. Ya, oke. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih, Bu Haja. Iya, baik, silakan lanjut. Siapa lagi angkat tangan? Bu, permisi. Inggih, silakan. Siapa? Pak Didin. Ya, Pak Didin, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Siapa ini? saya menyampaikan Pak dari teman atas nama Ibu Maria. Ibu Maria, beliau menanyakan apakah periode pembelajaran yang akan kita lakukan harus dalam kelas atau di rumah. Yang kedua, lalu durasi videonya 5-6 menit seperti yang dikatakan Bu Sipa tadi atau 10 menit. Dan yang dari Bapak Mustahir, Ahmad Mustahir, beliau menanyakan ada 3 tingkatan indikator yang harus dikembangkan dari 3 kompetensi dasar, yaitu 1 indikator pendukung, kunci, dan pengayaan. Ya, pertanyaannya, jika anak tidak mencapai beberapa indikator tersebut, apakah guru harus mengulang materi pembelajaran atau merubah indikator yang telah dibuat? Oke, ya. Baik. Itu Bu, terima kasih Bu Haja. Ya, baik. Saya Dari jawab NTT, dari NTT, ya. Tadi pertama Bali, sekarang NTT ya. Saya jawab dulu untuk NTT. Pertanyaan dari Ibu Maria tentang pembelajaran yang akan dibuatkan videonya, ini tidak harus di sekolah. Kalau memang urgensinya adalah langkah-langkah yang Ibu atau Bapak lakukan dalam proses pembelajaran. Jadi tempatnya dimanapun tidak masalah. Yang penting alurnya jelas. Alur yang Bapak Ibu lakukan pada saat praktek bersimulasi mengajar itu sesuai dengan alur yang ada dalam RPP. Contoh menerapkan discovery, ya alur discovery Bapak Ibu terapkan. Nah, seandainya di sana ada pelaksanaan tugas misalnya, maka Bapak Ibu bisa katakan pre-memory. Misalnya Bapak Ibu membagikan lembar kerja. Ayo anak-anak coba kerjakan lembar kerja ini. Ya Ibu beri waktu 5 menit atau 10 menit atau 15 menit, itu pre-memory. Ya, anggap saja peserta didik Bapak Ibu sudah selesai atau sudah melakukan tugas itu. Ya, ini teknis menyiasati 6-7 menit. Boleh saya jelaskan mengapa 6-7 menit? Ini tujuannya biar Bapak Ibu ketika mengupload di video itu tidak terlalu berat. Itu tidak ketika di laptop atau di handphone tidak terlalu berat. Jadi dalam waktu 6-7 menit sebenarnya ada proses editing ya kalau Bapak Ibu yang sudah menguasai editing, tapi kalau tidak bagaimana caranya memanage waktu, ya bolehlah lebih dari 7 menit juga boleh, silakan. Yang penting sudah mewakili langkah-langkah pembelajaran yang direncanakan dalam RPP. Jadi Ibu tidak menerima video yang sudah jadi, ya apalagi hanya suaranya saja, nah, entah suara siapa itu kan jadi membuat orang bertanya-tanya. Nah, saya harap dalam tugas ini adalah video yang dibuat benar-benar video yang berdasarkan rancangan Bapak Ibu mulai dari pemetaan kemarin. Nah, untuk pemetaan saya beri kesempatan misalnya ketika pemetaan belum punya pemahaman yang mendalam, Bapak Ibu mau ganti, tapi gantinya mulai sekarang. Jangan gantinya setelah praktek ternyata RPP-nya yang disesuaikan diubah, tidak. Tetapi praktek itu mengikuti RPP yang Bapak Ibu buat. Nah, itu pertanyaan Bu Maria tentang praktek mengajar. Kemudian pertanyaan yang kedua Pak Mustahir ya dari NTT, kalau misalnya ada 3 IPK kunci, pendukung maupun pengayaan itu tidak tercapai, apakah menggantikan indikatornya atau mengulang pembelajarannya? Nah, Bapak Ibu sebagai seorang guru profesional, ketika merancang indikator, ketika merancang dari indikator kunci, indikator pendukung maupun pengayaan, itu pasti sudah menganalisis kondisi intake maupun input pada peserta didik Bapak dan Ibu. Dan sudah mempersiapkan materi-materi yang mendukung ketercapaian kompetensi itu. Ya. Nah, pertanyaannya, seandainya hal itu sudah Bapak Ibu lakukan dengan maksimal, tetapi ternyata belum tercapai juga, nah ini perlu introspeksi. Apakah memang muridnya yang
tidak menguasai, tapi pertama jangan menyalahkan murid dulu. Pertama introspeksi diri dulu. Apakah benar-benar indikator yang Bapak Ibu susun itu sudah mewakili, sudah berdasarkan dari analisis intake atau input yang Bapak Ibu alami di sekolah Bapak Ibu. Nah, seandainya terjadi di indikator pengayaan misalnya belum tercapai, maka kalau indikator pengayaan itu tidak wajib. Tapi yang wajib adalah indikator kunci. Jadi kalau indikator kunci tidak tercapai, wajib Bapak Ibu memberikan remedi. Tapi kelas normal tidak mungkin satu kelas 30 anak misalnya itu mendapat posisi di bawah KKM semua, tidak mungkin. Kelas normal itu 10% low atau 10% tingkat kemampuan berpikirnya rendah, atau katakanlah kemampuan bukan berpikir, kecepatan berpikirnya itu low, ada kecepatan berpikirnya sedang 80% dan 10% kemampuan kecepatan berpikirnya tinggi. Ini kelas normal. Ya. Kalau salah satu indikator kelas normal adalah seperti itu. Ya. Baik, itu jadi pertanyaan dari Pak Mustahir, NTT. Silakan lanjut mungkin pertanyaan. Yang dari NTB silakan. NTB, silakan. Siapa mewakili NTB? Pak Muazzin. Ah iya Pak Muazzin, silakan. Ini Pak Hirlan ya? Mana Pak Muazzin ini? Boleh siapa? Pak Muazzin mewakili, sudah diwakili, sudah dikoordinasikan? Sudah. Tambahan dulu mungkin sebelum Pak Muazzin. Oke, silakan. Ini Pak Pasek udah ngantuk. Tambahan dulu sama di Pak Jalal ini Bu Haja. Oke, silakan Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Jalal. Kendala yang paling banyak selama kita ada tugas mandiri Bu Haja, terutama di pemetaan itu, mencari turunan dari kata KKU yang sudah ada di KD. Kata kerja, kata kerja yang dari KKA. Mencari turunannya Bu, mencari turunannya itu turunan turunan yang ada. Terus yang kedua, untuk penerapan indikator misalkan di lapangan di Baja, kita terlalu banyak kendala sama siswa. Contoh saja di madrasah tempat saya DPK, siswa itu ada 3 level. Kadang ada siswa itu belum bisa baca sama sekali. Kelas berapa? Kelas 2 NI. Kelas 2 belum bisa baca. Terus level yang kedua Ibu Haja, mereka masih mengeja. Itu pun kadang tepat, kadang salah. Mengeja. Oke. Mengeja. Terus level yang ketiga, mereka sudah bisa baca secara mandiri. Nah, itu mungkin kendala-kendala kami di lapangan. Jadi, sehebat apapun mungkin yang kami atur di RPP nanti, sementara sebagai objek kami, anak-anak itu terkadang menghadapi level yang 3 itu banyak. Ini screen pertanyaan Pak Hirlan ini MPKN kami. Jadi kendala-kendala apa mungkin pengalaman, mungkin teman-teman juga bisa kasih masukan yang bisa kita kembangkan untuk meminimalkan 3 level siswa kami yang 3 tadi Bu Haja. Oke. Nah, mungkin sementara itu saja Bu Haja. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Untuk Pak Jalal, tadi kesulitan yang pertama pada saat memetakan kata kerja di KD ke dalam IPK. Ya, sebenarnya KKO yang ada di dalam daftar taksonomi Bloom itu bukan harga mati atau katakanlah harus sama persis. Kalau tidak ada kemudian kesulitan, Bapak Ibu bisa berpikir menganalogi. Ya, kalau kesulitan mencari KKO yang tepat dengan kata kerja yang ada di dalam KD, Bapak Ibu bisa menganalogi. Atau kalau kata kerja yang ada di dalam KD itu sudah merupakan kata kerja yang operasional, contoh menganalisis, nah itu sudah operasional. Ya, sudah operasional. Memerinci itu sudah operasional.
Nah, tidak usah dicari padanannya lagi. Memerinci, kalau di dalam KD kata memerinci berarti IPK kuncinya adalah sampai memerinci. Memerinci itu sudah level berpikir menganalisis C5. Ya, C5 menganalisis. Ya. Itu penjelasan saya tentang penurunan KD menjadi IPK. Ya. Kemudian permasalahan Pak Jalal yang kedua tentang kondisi anak. Ya, ini untuk semua saja teman-teman guru di SD maupun MI. Ini adalah guru-guru yang luar biasa. Ya, mengapa? Karena dari Bapak Ibu gurulah pertama kali yang mengukir sejarah anak belajar, ya, sejarah anak edukasi anak pertama dari Bapak dan Ibu. Kemudian yang perlu dipertajam lagi bahwa anak SD utamakan calistung. Pastikan calistung tuntas sampai kelas rendah. Ini. Nah, kalau kasus yang terjadi di Pak Jalal, anak-anak masih ada yang mengeja, belum bisa baca, bahkan ini adalah lahan amal. Lahan amal. Benar. Ya, lahan amal artinya bagaimana caranya agar anak-anak itu sudah bisa membaca. Sebab kalau kunci pertama adalah anak bisa membaca, tidak bisa dilanjutkan ke level berikutnya kalau anak membaca saja belum bisa. Jadi silakan didesain, pertama adalah ada upaya. Tidak bisa dikerjakan sendiri, tapi Bapak upayakan kerja tim. Ya, kerja tim. Harus tegas. Tegas dalam arti perlu ada penegasan seandainya anak kelas 1 belum bisa baca, maka di kelas 1 harus sudah dievaluasi. Jangan sudah pokoknya dinaik-naikkan saja, nanti wah itu kelas di atasnya, guru kelas di atasnya yang menjadi repot ya. Nah, itu menjadi komitmen bersama. Komitmen bersama dan ditanggulangi bersama. Itu alternatif solusinya. Ya, tidak hanya di sekolah Pak Jalal saja, saya yakin di sekolah-sekolah lain ada kasus-kasus semacam itu. Jangan dilepas tangan, karena ini tanggung jawab Bapak Ibu semua dan itu iya merupakan tantangan tersendiri. Ya, baik itu. Cuman trauma Ibu aja. Ya. Cuman trauma kita Ibu aja. Kenapa trauma? Kalau kita tekan anak-anak itu, soalnya sekarang kan orang tuanya kadang tidak mau terima. Jadi kita juga takut juga di sekolah itu baca. Jangan takut itu duluan. Masalahnya. Jadi kami itu seakan-akan, ya Bu? Iya, tidak boleh takut duluan. Jadi begini solusinya, bisa jadi itu perasaan Bapak saja. Alternatif solusinya Bapak diskusikan dengan orang tua murid, ya. Orang tua murid memberikan atau mengamanahkan anaknya, menitipkan anaknya ke sekolah, itu kan pasti punya tujuan. Tinggal ditantang. Artinya ditantang dalam arti, ayo Bapak Ibu, kalau anak sudah berhasil pintar, siapa yang bangga? Tidak mungkin siapa gurunya, tidak mungkin. Pasti anak siapa. Nah, dari pendekatan itu, Bapak Ibu coba tekankan. Kalau begitu Bapak Ibu, ayo kita kerjasama. Tidak mungkin memang anak akan berhasil oleh sekolah saja. Tapi pasti harus ada kerjasama. Ya, itu Pak Jalal. Ya, oke lanjut. Ya, terima kasih Bu. Ya, baik. Lanjut yang belum terwakili atau ada yang belum tersampaikan, silakan. Hanya Pak Mozi. Yang, ya, silakan. Pak Hirlan mungkin akan menyampaikan mewakili NTB. Kalau Pak Muazzin belum bisa sambung. Baik, Pak Muazzin tidak bisa nyambung ya? Belum kelihatan. Ini dia, baik saya wakili aja Pak Muazzin. Ya, silakan Pak. Ya, mohon maaf karena waktu. Ada 3 pertanyaan yang sudah terkumpul Ibu. Ya, silakan. Yang pertama dari Bu Dini Haryati. Untuk siswa kelas awal, kelas 1, mereka hanya mampu pada level C1 dan C2. Apakah benar? Pertanyaannya, sejauh mana menyikapi tuntutan IPK harus mengupayakan HOT bagi kelas awal?
Oke. Kemudian pertanyaan kedua dari Ibu Nur Hidayati Roman. Mohon penjelasan apakah karakteristik mata pelajaran, potensi dan kebutuhan peserta didik yang menjadi prasyarat ditetapkannya IPK HOTS. Ya. Kemudian pertanyaan yang terakhir, 3, dari Hirlan Abadi. Dalam taksonomi Bloom terdapat KKO yang sama di tahap C1 dan tahap C2. Oh iya. Misalnya pada kata menjelaskan, Ibu. Bagaimana cara membedakan kata menjelaskan tersebut, apakah masuk dalam C1 atau dalam C2? Itu saja. Ya. Baik. Maaf, yang pertanyaan dari Nur Hidayati tadi tolong diulang. Dari Ibu Nur Hidayati. Mohon penjelasan apa karakteristik mata pelajaran, apakah karakteristik mata pelajaran, potensi dan kebutuhan peserta didik yang menjadi prasyarat ditetapkannya IPK HOTS. Oh iya. Maksudnya dijelaskan. Iya, iya, baik. Oke. Baik, terima kasih Pak Hirlan mewakili NTB untuk pertanyaan Bu Dini untuk siswa awal kelas 1 dan 2. Nah, ini tadi di informasi yang sudah saya sampaikan, paradigma berpikir yang lama bahwa C1 atau anak SD tidak memungkinkan untuk berpikir level HOTS. Ini yang kita perlu ubah paradigmanya. Jadi jangan beranggapan bahwa berpikir level HOTS itu melalui proses berpikir yang tingkat tinggi seperti anak mampu menganalisis seperti nyusun skripsi, bukan seperti itu, tetapi level berpikir HOTS, kemampuan berpikir tingkat tinggi memungkinkan dilakukan oleh anak kelas 1 dan kelas 2, bahkan anak TK. Ya. Ketika anak kritis menanyakan, kok bisa terjadi begini? Kenapa Bunda kok terjadi seperti itu? Nah, ketika anak menanya mengapa, itu sebenarnya sudah masuk kriteria berpikir level tinggi. Ya, dia ingin tahu apa yang menjadi penyebab ataupun alasan terjadinya, misalnya kasus tentang adanya hujan. Kok bisa terjadi hujan, Bunda, misalnya. Anak kecil, anak TK, ketika menanyakan itu sebenarnya dia sudah mengarah kepada level berpikir level analisis. Ya, itu jawaban untuk pertanyaan Bu Dini. Dan nanti di salah satu soal ada semacam itu. Ya, Bapak Ibu perhatikan baik-baik panduan pembelajaran HOTS. Ya, jadi mulai sekarang harus ditepis bahwa pembelajaran HOTS hanya bisa dimulai di kelas tinggi, kelas rendah pun bisa. Cirinya adalah ketika anak melakukan proses berpikir menganalisis. Menganalisis itu apa? Menganalisis itu mengaitkan hubungan sebab akibat atau akibat sebab. Meskipun sederhana, ya levelnya tentu disesuaikan dengan tingkat berpikir disesuaikan dengan perkembangan psikis anak. Oke, lanjut pertanyaan Bu Nur Hidayati tentang penentuan HOTS ya dari kondisi potensi maupun psikomotorik pembelajaran HOTS, potensi dan karakteristik ya. Sebenarnya itu salah satu pertimbangan. Jadi sebagai tugas profesi seorang guru yang wajib harus dipenuhi adalah indikator kunci. Indikator kunci itu yang setara dengan KD, setara dengan kata kerja yang menjadi tuntutan KD. Itu adalah syarat minimal. Jangan sampai di bawah itu. Ya. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, mulailah kita mencoba mengubah cara pikir, pola pikir kita
bahwa peserta didik atau level hot itu tidak identik dengan sarana yang luar biasa. Iya. Contoh ketika Bapak Ibu membuat kincir air sederhana, itu sebenarnya bisa menjadi salah satu bentuk proses kerja hubungan antara kerja baling-baling sama dengan alur sehingga bisa memutar air itu menimbulkan energi secara sederhana. Itu tidak harus memerlukan alat yang canggih atau alat yang luar biasa. Jadi intinya kita ubah pola pikir bahwa hot itu selalu sulit. Ya, saya pertegas lagi, hot itu tidak identik dengan sulit, tapi hot itu memerlukan pola atau memerlukan tingkat berpikir, cara berpikir yang tidak hanya sekali selesai. Contoh pola berpikir sekali selesai, misalnya Indonesia merdeka tanggal berapa? Nah, itu pertanyaan yang lot, karena selesai dijawab satu kali jawaban. Tapi pertanyaan yang hot adalah pertanyaan yang memerlukan pemikiran berulang, berlapis, pemikiran berlapis. Contoh, misalnya jarak dari rumah ke sekolah adalah 3 kilo. Anak berjalan dengan kecepatan 2 meter per menit misalnya. Nah, ketika anak bisa melakukan jam berapa, pertanyaannya, jam berapa agar anak tidak terlambat masuk sekolah. Nah, contoh sederhana soal seperti itu sudah masuk kategori hot. Karena untuk bisa menjawab pertanyaan itu, pasti dia tahu dulu rumusnya. Rumus kecepatan. Ini contoh saja ya, nanti tinggal disesuaikan dengan KD-KD-nya. Contoh. Jadi dia pasti harus tahu rumus kecepatan, tahu rumus, kemudian tahu tentang rumus waktu. Ya, sekian jam ada berapa menit, sekian menit ada berapa detik. Itu harus ada konsep itu ada di kepala dulu sebagai basicnya. Kemudian ketika dia berpikir, berarti jam sekarang jam berapa dia harus berangkat ke sekolah agar tidak terlambat. Nah, dia memerlukan dasar pengetahuan pertama tentang rumus kecepatan, kemudian rumus waktu dan seterusnya. Itu proses berpikir hot. Jadi tidak sulit. Ya, saya analogikan soal yang sulit. Jika Bapak Ibu memberikan soal pelajaran misalnya untuk guru bahasa Arab di MI, kata yang tidak pernah dia kuasai, tahu-tahu di dalam soal Bapak Ibu tulis apa yang dimaksud dengan drill misalnya bahasa Inggris. Anak Bapak Ibu belum pernah mengajarkan itu. Menurut Bapak Ibu, anak ketika ada soal seperti itu sulit tidak? Nah, kalau dia anggap itu sulit, soal yang semacam ini bukan yang hot. Tetapi tingkat kesulitan yang dialami siswa itu karena dia tidak mengetahui arti kata drill sebelumnya. Nah, kategori soal seperti ini bukan hot, meskipun sulit. Ya, jadi saya pertegas, sulit tidak identik dengan hot. Tapi hot dalam hal ini memerlukan analisis, memerlukan proses berpikir yang berlapis. Ya, oke. Baik. Ada gangguan? Yang terakhir, Pak Hirlan tentang KKO ini ya. Pak Hirlan tentang KKO memang ada kata menjelaskan di C1 dan kata menjelaskan di C2. Jadi masih ada kata lain, tolong dikecilkan volumenya. Ada contoh lain tidak hanya kata menjelaskan yang terdapat di beberapa level berpikir atau di beberapa tingkat berpikir taksonomi Bloom. Cara membedakannya kembali kepada konsep awal tadi. C1 itu hanya sebatas recall atau mengingat. Ya. Ketika dia hanya menjelaskan
dari ingatan, menjelaskan pengertian, ya, menjelaskan apa yang dimaksud dengan apa yang dimaksud dengan apa yang umum yang sering diketahui, apa yang disebut dengan segi empat. Nah, misalnya, kalau pertanyaannya apa yang dimaksud dengan segi empat, anak pasti akan menjawab sesuai dengan ingatan, ya, segi empat. Atau apa, jelaskan pengertian rukun Islam, misalnya. Itu kan teori. Apa yang disebut dengan yadnya untuk teman-teman yang agama Hindu. Untuk yang agama Katolik, misalnya, apa yang dimaksud dengan upacara peringatan kenaikan apa? Kenaikan hari-hari besar. Nah, hari raya Paskah. Nah, apa itu? Apa hari raya Paskah? Apa peringatan hari raya Paskah? Ketika pertanyaannya hanya tentang pengertian, apa itu? Jelaskan pengertian hari raya suci Paskah. Nah, itu masuk C1. Tetapi ketika menjelaskan dengan menggunakan kalimat sendiri, jelaskan hukum atau jelaskan pendapat Anda atau pendapat kalian tentang apa misalnya, penjelasan yang di dalamnya memerlukan pemikiran, pemahaman pada siswa. Menjelaskan, contoh, jelaskan perbedaan antara waktu siang dan malam hari. Nah, ketika ada sama-sama menjelaskan, ketika menjelaskan perbedaan siang dan malam, maka di sana anak sudah mulai berpikir, memahami, paham. Anak paham, oh kalau siang itu ciri-cirinya matahari, ada matahari, kemudian hawa atau cuaca, udara panas dan seterusnya. Kalau malam tidak ada matahari, tetapi bisa jadi ada sinar rembulan. Nah, ketika anak bisa menjelaskan perbedaan siang dan malam, meskipun kata kerja operasionalnya adalah menjelaskan, inilah tingkat level C2, memahami. Tapi menjelaskan ketika dia hanya menjelaskan pengertian, mengingat kembali, menjelaskan konsep, ya, letterlock atau sesuai dengan textbook, ya, textbook itu masuk C1. Ya. Ini penjelasan dari KKO C1 dan C2 yang sama-sama kata kerja operasionalnya adalah menjelaskan. Jadi letak perbedaannya pada konteksnya, ya, pada konteksnya. Itu jawaban untuk pertanyaan Pak Hirlan. Sudah semua terjawab dari NTB? Silakan. Terima kasih, Bu. Ya, ada lagi. Nah, sekarang sudah bebas. Yang lain yang mungkin ada permasalahan. Atau sudah habis waktunya? Oh, sudah jam 3. Beli puput masih ada waktu? Oke, terserah Ibu. Apa Ya, ditambah lagi setengah jam apa gimana? Boleh, tergantung peserta. Teman-teman silakan. Kalau tadi perwakilan sudah, silakan sekarang saya floor. Silakan teman-teman yang memang punya Pak Pasek, silakan Pak Pasek. Terima kasih Ibu, teman-teman. Mohon maaf. Tadi keterwakilan peserta sudah. Volumenya kecilin Pak. Volume. Saya sudah kecil saya. Oh sudah kecil. Ya, silakan. Ini ada 2 pertanyaan. Pertama kaitannya dengan materi. Yang kedua kaitannya dengan proses pembelajaran yang kita lakukan hasil diskusi di kelompok Bali. Ya, silakan. Pertama Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Dalam upaya untuk kegiatan yang kita susun ini kan ada
landasan penyusunan indikator itu untuk yang mengarah ke HOT, ada yang Ibu tadi sebutkan UKRK, mulai dari urgensi sampai pada tingkat keterkaitan yang terakhir. Nah, pertanyaan saya terhadap UKRK itu, apakah keempat komponen itu harus dipenuhi sehingga indikator itu sudah bisa dikatakan HOT? Apa boleh satu atau dua dari keempatnya itu? Itu yang pertama. Terus, yang kedua, kaitannya dengan pertanyaan rekan saya tadi, Pak Made Rajendra, memang di KD khususnya jadi pendidikan agama Hindu itu masih banyak pada tatanan di level 2, yaitu dari MOTS, ya Middle Order Thinking Skill. Nah, tapi kita tetap berupaya sesuai dengan tuntutan pada HOT, hanya saja guru diupayakan untuk memodifikasi dari kegiatan yang dia lakukan. Tetapi ini tetap masih menyesuaikan pada kelas tatanan yang lebih tinggi antara kelas 4, 5, dan 6. Kayaknya 1, 2, dan 3 itu bagaimana upaya yang kita lakukan, apalagi seperti pertanyaan rekan saya, ada juga beberapa kelas yang masih belum bisa baca, bahkan kelas 2 pun juga sampai bisa gitu, Bu. Itu. Sekarang dua pertanyaan saya tentang pembelajaran. Yang kedua, yang berikutnya kaitannya dengan proses daring yang kita laksanakan ini, kaitannya dengan kepanitiaan juga. Pertama, menurut saya, ini saya yang bertanya, kalau bisa nanti untuk berikutnya, mudah-mudahan ini juga pemikiran semua teman-teman, proses diskusi kita laksanakan seperti sekarang dalam Zoom meeting. Artinya yang kemarin itu sudah bagus, tetapi untuk mengukur dan juga melihat pendapat teman-teman itu kadang-kala kita agak kebingungan, harus tarik ke atas lagi ke bawah, tetapi waktunya kita berikan antara 2 sampai 3 jam dengan keterwakilan peserta atau bagaimana, sehingga di akhir kegiatan itu ada suatu kesepakatan kata kunci yang kita bisa pegang dari pembelajaran yang kita lakukan. Terus usulan juga dari teman-teman Ibu Nurjanah di Bali, Eka Sujaya, dan Made Rajendra, kalau bisa untuk kuisnya itu masuk 3 kali, Bu, ada kesempatan. Karena kemarin ada sampai 0 nilainya karena kehabisan waktu gitu. 0 lah. Masa ada yang 0? Ya. Tapi apa sudah ada yang masuk nilai duluan. Itu saya menyampaikan apa yang dikeluhkan sama teman-teman, dan juga ada tugasnya kalau bisa jangan terlalu banyak karena masih membuat juga rekan-rekan kita yang sedang puasa gitu, Bu. Terima kasih, Bu. Itu dari Bali. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Waktu saya kembalikan. Oke, baik. Ya, saya jawab pertanyaan Pak Pasek mewakili Bali ini, dan Pak Pasek pribadi juga. Yang pertama terkait dengan UKRK. Ya. Untuk UKRK ini saya pertegas lagi, UKRK itu sebenarnya sebagai bahan pertimbangan guru untuk menjabarkan KD ke dalam IPK. Indikator. Artinya kadang KD itu sangat gemuk. KD sangat gemuk, ketika menemukan KD sangat gemuk, maka pertimbangan yang perlu diambil oleh guru adalah UKRK. Ya, jadi UKRK bukan pertimbangan HOT, bukan, tetapi UKRK adalah pertimbangan untuk menentukan IPK. IPK kunci terutama. Ya. Kemudian HOT dari IPK itu ditandai dengan tadi level yang lebih tinggi atau tingkat berpikir yang lebih tinggi dibandingkan dengan tuntutan KD. Ya, kalau tuntutan KD-nya sebatas C2, kalau C2 itu memang sudah lewat, ini tergantung input kondisi peserta didik Bapak dan Ibu. Kalau memang indikator kunci sudah lewat, Bapak Ibu mengapa tidak memberi kesempatan kepada siswa untuk terlatih akal pikirannya untuk berpikir analisis. Sebenarnya sasarannya itu, melatih anak didik kita berpikir analisis, tidak hanya sekadar menghafal dan paham, tapi lebih dari itu. Contoh tadi saya contohkan di awal tadi ilustrasi kasus. Jadi kalau ada kasus begini, masuknya apa? Contoh kasus di sini jangan disamakan dengan kasus orang dewasa. Contoh kasus yang terkait dengan materi, ya.
Itu Pak Pasek ya. Kemudian yang kedua, KD Agama Hindu sudah terjawab tadi. Ya, sama intinya. Kemudian usulan ini untuk daring, yang pertama Zoom meeting, saya sepakat. Nanti kita minta pertimbangan ataupun pendapat dari Pak Putu selaku bidang akademis panitia ini ya. Kalau saya oke-oke saja. Kami diberi kesempatan untuk ke kantor ini 6 kali, jadi setidaknya mari kita manfaatkan itu. Setidaknya masih ada kesempatan 4 kali lagi untuk Zoom meeting. Ya, oke nanti kita sepakati saja. Saya sepakat itu untuk Zoom seperti ini lebih jelas ya. Kemudian usulan yang berikutnya tentang kuis 3 kali. Aduh sudah saya setting 2 kali. Karena soal hanya 5. Kalau soal hanya 5 setting 3 kali kan sudah sangat-sangat mudah itu. Jawabannya sulit, Bu. Oh tidak, sebenarnya asal teman-teman cermat ya memang saya coba kemarin. Yang kuis yang kedua, yang konsep dasar itu sangat-sangat memuaskan, rata-rata 8,76. Yang ketiga ini rata-rata 5, itu memang saya coba soal-soal yang hot sedikit. Hot sekali itu. Benar, saya di KKM itu Bu. Ternyata benar dugaan saya. Aduh, ini. Nah, nanti saya akan variasikan soalnya ya. Jadi sudah ketemu biangnya ini. Ya baik. Terus yang berikutnya tugas. Nah, apa ya menjadi berat ya padahal sebenarnya itu tugas itu dalam rangka mendukung ini ya, mendukung hasil akhir yang bagus sebenarnya. Dan di tugas itu tidak semua kurang bagus, ada hasil yang maksimal ya. Jadi saya mengamati untuk tugas sebenarnya asal kita fokus pertama dari modul pertama dari materi yang diberikan benar-benar dipelajari, didalami apa sih intinya. Nah, kalau sudah kepegang kuncinya, maka dalam mengerjakan tugas itu bisa benar, bisa maksimal. Ya, itu untuk tugas. Untuk tugas hari ini saya pikir tidak sulit ya, tidak sulit. Ya, oke, itu 3 pertanyaan. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Oke, masih ada lagi, silahkan. Jangan sampai nanti tidak bisa tidur kalau tidak ada kesempatan bertanya. Ya, silahkan. Siapa? Sudah diwakili sama teman-teman. Sudah. Pak Hirlang, assalamualaikum. Sudah. Ini Ibu saya Fuad. Maaf kalau salah sebut. Pak Ot, ya Ibu Sespaat atau Pak Remi, ada pertanyaan Pak Remi? Tidak ada Ibu, insya Allah sudah. Terwakili. Ya. Oke, ya baik. Baik Bu, mungkin yang kami punya kuis setelah Zoom ini Bu. Iya, betul. Sudah jam berapa? Oh iya. Sama saya belum. Oh iya, baik. Sudah saya setting untuk yang kemudian Pak Remi dan 3 orang itu besok Pak Remi. Kalau yang hari ini Pak Muhasir. Muhasir. Iya. Baik. Ya, baik. Terima kasih. Mudah-mudahan hasilnya maksimal. Saya harapkan tidak ada yang tertinggal. Saya harapkan 38 yang tersisa ini adalah para pejuang-pejuang tangguh. Iya, semangat. Siap. Semangat untuk saya. Lagi. Ya. Dikira saya tidak bisa tidur juga. Saya sampai jam 5 malam. Ya. Kayaknya Ibu Haja sering kontrol sekali ya. Akhirnya dipakai ya. Ya, baik. Kita akhiri diskusi
kali ini, mudah-mudahan membawa manfaat ya. Amin, amin. Ya semangat Pak Jalal, Subawa, I love you. Ya, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Foto bareng dulu. Sekarang sus. Iya, difoto dulu, difoto. Foto TV yang latarnya bagus. Difoto dulu. Pak Budiman, yang bagus latarnya. Pak Budiman mana?